Bapa senantiasa, aku anakmu percaya kepadamu. Engkau andalanku satu-satunya yang menghibur hatiku dalam semua kesesakan masalah hidupku. Dan Tuhan yang tahu, apapun yang terjadi tetap aku mempercayakan hidupku padamu. Keluarkan semua problema orang lain, energi negatif dari hati dan jiwaku dan pikiranku, dari orang lain yang dibawa kepadaku. Karena itu sangat membuat aku sesak dan membuat kepalaku mau pecah ya Tuhan. Karena setiap orang punya problema masing-masing yang harus dihadapi sendiri-sendiri. Setiap jalan keluar yang diberikan, mintalah hikmat sama Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang mempunyai jalan keluar. Bukan tempat mengadu dan memohon itu kepadaku atau mengeluarkan air mata. Curhat bisa, tetapi jangan membawa masalahnya kepadaku karena di saat ini aku baru pulih dan aku baru sehat. Bahkan aku juga mengalami sakit. Aku bahkan drop dan juga bahkan aku punya problema besar dalam rumah tanggaku, dalam hidupku. Aku bahkan tidak mempunyai kelebihan apa-apa yang bisa membantu orang lain. Aku juga tidak punya pekerjaan, bahkan aku juga tidak punya uang yang banyak. Aku cukup untuk hidup saja, itu sudah bersyukur. Aku cukup makan, itu sudah bersyukur. Aku pun kekurangan berpuasa, aku sudah bersyukur untuk menghemat segala sesuatu. Karena itu Tuhan aku mohon, berikan kepadaku jalan keluar supaya aku bisa menghindari toksit dari manusia-manusia yang suka membawa masalah ke hidupku. Orang-orang yang sering membawa banyak problemanya ke hidupku karena aku juga sama punya masalah yang besar yang tidak dapat kuselesaikan kecuali bersama Tuhan. Karena beban berat di kepalaku adalah mendengar dan mendengar energi-energi yang dibawa negatif kepadaku, dan itu membuatku sesak nafas, bahkan membuatku hampir gila memikirkan aku tidak bisa membantu karena aku juga sama beratnya dengan mereka, tetapi aku tidak punya kemampuan untuk menolong karena aku juga sama-sama mengalami kemerosotan ke kemerosotan yang besar dalam hidupku. Karena memang dari kecil aku tidak pernah memiliki kecukupan, kekayaan, ataupun hal berlimpah. Karena yang kumiliki adalah Engkau Tuhan satu-satunya yang memberiku jalan keluar di setiap masalah yang terjadi supaya aku kuat bertahan sampai akhirnya aku kembali kepadamu. Itulah indahnya memiliki Engkau Tuhan, dan semua masalah hidupku ada Engkau yang memberikan aku, walaupun aku tahu aku tidak berkelebihan, tidak berkecukupan, dan aku hanya kuat karena Engkau. Karena napas darimu itu lebih berharga dari segalanya. Itu yang kusyukuri dan patut ku ucapkan terima kasih. Di dalam ibadah pujian penyembahanku saat ini Tuhan, aku kembali mau bersekutu untuk membaca firman-Mu. Selalu terangi hati dan jiwaku dan angkat bebanku ini Tuhan. Karena dalam firman-Mu berkata bahwa kuk yang Kau pasang akan ringan dan beban itu tidak berat karena Tuhan di pihakku. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore ini terambil dari ayat 29, ayat 1 hingga 25 dengan perikop kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang, yang berbunyi demikian. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda, dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara, dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu, dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara, yang berteriak
aku selidiki. Geraham orang curang ku remuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Demikianlah pembaca Alkitab kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih apa yang kami dengar dan baca. Kiranya kami selalu dapat belajar. Tetapi untuk zaman-zaman sekarang di mana kedatangan-Mu, bahkan penantian akan kedatangan-Mu, tanda-tandanya sudah semakin dekat. Kami tahu segala sesuatu tidak akan sama lagi dan semua digoncangkan. Karena itu kesesakan ada di mana-mana, semua orang merasakannya. Tidak ada yang tersembunyi dari-Mu, satu persatu semuanya akan mendapat upahnya masing-masing. Apa yang telah ditabur dan dituai itulah sesungguhnya yang akan terjadi. Karena itu Tuhan, aku pun berperkara dengan Engkau, yaitu di mana aku menuntut keadilan dari-Mu. Aku mau menuntut keadilan yang hakiki, yaitu di mana aku telah Kau beri hidup. Aku hanya minta satu-satunya kepadamu. Pelihara aku selamanya, jangan jauhkan roh-Mu dariku. Beri aku kekuatan, itu saja yang penting bagiku. Supaya aku tetap bertahan melalui semua badai hidupku. Aku tidak meminta lebih lagi daripadamu Tuhan. Tetapi jika Engkau memberkati aku dengan limpah, aku akan selalu bersyukur. Limpahan kasih rahmat-Mu, berkat-Mu, baik suka duka senang sedih. Karena berkat terindah bagiku adalah Engkau sendiri yang memberikan aku kehidupan. Dan napas ini, napas adalah berkat terindah bagiku. Hidup adalah berkat yang paling berharga bagiku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selalu akan membawaku kepada kekekalan abadi di dalam hati dan jiwaku untuk selalu percaya kepadamu, Sang Pemberi hidup. Karena itu Tuhan, walaupun banyak berat beban yang kurasakan, tetapi satu-satunya andalanku adalah Engkau. Engkau yang akan melepaskan beban ini dari kepalaku, dari hatiku, jiwaku. Biarlah energi-energi positif datang ke hadiratku, datang ke dalam hati dan jiwaku. Bukan energi-energi negatif yang selalu membawa keburukan dan juga energi-energi yang tidak berfaedah untuk didengarkan. Tetapi membangun iman dan percaya untuk lebih kuat di dalam Tuhan, untuk lebih berjaga-jaga, berdoa, senantiasa beribadah, karena kami tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput secara pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Elohim yang kami kenal dalam kasih sayang Yesus Kristus. Begitu juga dengan terang Roh Kudus yang selalu memberikan waktu dan kesempatan padaku dalam pertobatan, untuk berkesadaran diri, untuk lebih banyak berkaca dari semua apa yang terjadi di masa lalu, bahkan semua dosa-dosa masa lalu, kesalahan masa lalu. Dan hari ini aku terus bercermin selamanya, supaya aku diberi hikmat senantiasa dapat bertahan melalui semua badai hidupku. Sang Pemberi hidup, terima kasih. Sang Elohim, terima kasih yang memberikan aku kekekalan untuk mengerti segala sesuatu. Terpujilah Engkau yang bersemayam di surga, Kau mengetahui semua yang ada di bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan lupa